Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustar SPD. Saya sebagai seorang guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri 3 Sumbawa. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Dengan NIM 24022020098. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran fikih kelas 10 elemen muamalah dengan tema praktik jual beli dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apa pelajarannya tadi? Ya, minta tolong siapa salah satu untuk ngapus papan? Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, baik anak-anakku sekalian. Saya periksa kehadiran dulu ya. Bagas Duliansyah, Bunga Triyanti Khairani, nggak ada. Alfa, Fiska Ramadhani, Manohara, Muslim, Muslima, Nadir Fitra Wahyudi, Rido Alfima, Nasila Noverianti, Safari Putra Janwarta. Ya, jadi hari ini ya ada sekitar berapa siswa yang tidak masuk? Mana ketua kelas? Saya, Pak. Ya, silakan pimpin teman-temannya berdoa ya. Ya, Pak. Ya, silakan dimulai. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Hari ini kita akan belajar tentang fikih jual beli, ya. Nah, tapi sebelum itu anak-anakku sekalian, ya. Nanti akan saya laksanakan pembelajaran kegiatannya berkelompok, ya. Nah, untuk mengelompokkan kalian itu nanti saya perlu, ya, perlu mengetahui tipe gaya belajar kalian seperti apa, ya. Sebelum itu, sebelum saya mengelompokkan kalian, ya, jadi saya perlu tahu nih, kalian itu minat belajarnya lebih condong kemana, ya. Nah, kalau sudah saya kelompokkan, maka barulah nanti saya tahu, ya, si A kelompoknya si B dengan si C gitu, ya. Baik, silahkan dikerjakan, ya. Silahkan dibaca, ya, petunjuk penyisiannya, ya. Dioper ke belakang saja, nak. Dioper ke belakang, ya. Pas. Ya, dioper ke belakang, nak, ya. Oke, tunggu sebentar. Baik, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan, ya. Jadi di lembar kuesioner tipe gaya belajar ini, ya, di sini sudah ada petunjuk pengisiannya, ya. Tinggal dibaca dulu. Ingat satu hal, jangan sampai melihat jawaban temannya, ya, karena ini sifatnya pribadi. Kalau nanti ngelihat punya temannya berarti gaya belajarnya sama dong, ya. Paham? Ya. Baiklah, silahkan dikerjakan. Ya, boleh dicoret langsung.
tulis nama ya, tulis nama kelas, kemudian ya boleh mau dicentang apa mau di ya. Nanti urutkan sesuai dengan absen yang di jurnalnya ya. Nah. Sudah? Masih bingung? Ya, lanjutkan. Sudah? Dijawab semuanya ya, karena nanti itu ada akumulasi untuk perhitungannya ya. Jadi totalnya itu nanti akan menentukan kalian akan masuk ke tipe gaya belajar yang seperti apa. Sudah, Nadir? Ya, kalau udah selesai silahkan dikumpulkan dari belakang. Silahkan dibawa ke depan. Ya, kumpulkan ya. Oke. Dari belakang. Sambil menunggu hasil apa namanya gaya belajar tadi ya, tipe gaya belajar, saya ingin ngetes kemampuan anak-anakku sekalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk materi, ini ada beberapa tes ya, ada beberapa pertanyaan ya. Kira-kira ini pernah dialami enggak sama anak-anakku sekalian ya, terutama di kehidupan secara bermasyarakat ya. Nah, jadi ini pertanyaan ini nanti silahkan disesuaikan dengan pengalamannya masing-masing ya. Mungkin ada yang pernah berbelanja ke pasar atau berbelanja di Shopee ya, secara online gitu ya. Atau ada yang pernah belanja di toko-toko retail seperti Alfamart atau Indomaret ya, dan lain sebagainya. Baik, ini saya bagikan ya, tolong nanti dijawab sesuai dengan pengalaman kalian. Paham? Oke, baik. Oke, dioper ke belakang ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen ya. Dah, Mas. Pas. Satu lagi. Jawab sesuai dengan pengalaman pribadinya ya. Kalau pernah berbelanja ke luar negeri boleh ya. Bagaimana sistemnya ya. Sesuaikan dengan pengalaman pribadi kalian. Paham? Baik anak-anakku sekalian, tadi ada beberapa jawaban ya dari tes kemampuan awal yang sudah saya lihat ya. Rata-rata menjawab sesuai dengan pengalamannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transaksi jual beli ya. Nah, tujuannya adalah ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis ya transaksi jual beli. Kemudian menganalisis praktik tentang jual beli ya. Kemudian menganalisis tentang struktur akad jual beli ya. Kemudian menganalisis tentang etika dalam bertransaksi jual beli ya. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menganalisis tentang transaksi jual beli yang dilarang di dalam Islam. Nah, dari kelima tujuan pembelajaran itu hari ini kita akan tuntaskan ya. Paham? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, tadi saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang saya punya gambar ya. Tolong nanti gambarnya diberikan tanggapan sama anak-anakku sekalian ya. Oke, saya tunjukkan gambarnya. Baik, saya tampilkan dulu di PowerPoint-nya. Kelihatan enggak? Kalian tahu enggak ini apa? Sedang apa orang-orang ini? Ya, sedang jual beli ya, atau sedang berdagang ya. Berdagangnya bisa di pasar, bisa di toko ya, atau bisa di swalayan ya, atau bisa di
retail, toko retail. Tahu toko retail enggak? Kayak Alfamart, Indomaret, kemudian ada Alfamini, ya. Itu juga termasuk bagian dari transaksi jual beli. Berarti ketika kalian melihat gambar ini semua sudah paham ini transaksi apa? Paham ya? Berarti ini terkait dengan transaksi jual beli, ya. Setelah mengamati gambar, ya, di dalam transaksi jual beli itu, ya, kita akan membahas tentang satu, definisi dari jual beli, ya. Kemudian ada dasar hukum dari jual beli, ya. Kemudian ada struktur akad, ya. Kemudian ada praktik jual beli. Kemudian ada transaksi yang dilarang. Dan yang terakhir ada etika dalam bertransaksi jual beli, ya. Nah, ini beberapa sub materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja, ya. Kira-kira ada yang tahu enggak apa pengertian dari jual beli? Ada yang pernah membeli sesuatu? Ada yang mau berpendapat? Apa itu jual beli? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Apa itu jual beli? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Ya, suatu kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Ya, ada yang mau menambahkan enggak dari Saya, Pak. pengertian? Ya, silakan Royan. Ada barang, ada uang, Pak. Transaksi jual beli itu ada barang, ada uang. Boleh, ya. Enggak masalah. Sudah kita dengarkan, ya, dua pendapat dari teman kalian tadi, ya. Ada yang mengatakan bahwa jual beli itu, Pak, adalah tukar menukar antara uang dengan barang, ya. Boleh, enggak apa-apa, ya. Tapi kita perlu tahu dulu apa pengertian jual beli dalam syariat Islam. Apa definisinya, ya. Nah, kita lihat dulu kata beli, ya. Proses beli ini, ya, kata beli ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah bai', ya. Bai' ini artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu pengertiannya secara bahasa, ya. Nah, secara istilah apa? Bai' itu adalah, ya, menukar suatu barang atau maliyah, ya, dengan sesuatu yang lain sehingga kepemilikan barang tersebut berpindah ke orang yang membelinya. Paham? Nah, itu pengertian jual beli secara bahasa dan istilah, ya. Nah, di sini coba diperhatikan slide-nya, ya. Di sini barang itu, ya, tidak hanya berbentuk harta, ya. Bahkan jasa pun bisa dikatakan jual beli. Ya, contoh realnya misalkan kita mau motret nih, kita mau berfoto, ya, otomatis kita akan membeli jasa orang lain. Ya, siapa? Berarti kameramennya atau fotografernya, ya. Itu contoh real bahwa kita sedang membeli jasa seseorang untuk menjadi kepemilikan kita, ya. Apa nanti bentuk kepemilikan kita? Bentuk kepemilikan kita itu adalah berupa foto, ya. Paham? Oke. Baik anak-anakku sekalian, sekarang silahkan kalian berkumpul sesuai dengan nama-nama yang sudah saya bacakan tadi, ya. Silahkan mengambil tempat posisi duduknya untuk berkumpul sama teman-teman kelompoknya, ya, sama anggotanya, ya. Baik anakku sekalian, ya. Di pertemuan yang lalu, ya, minggu yang lalu, saya sudah sampaikan ke kalian semua untuk membawa kertas karton. Bawa semua enggak? Ya. Sekaligus materi yang saya suruh cari di internet kemudian di print udah dibawa semua enggak? Oke, siap. Nah, sekarang instruksinya adalah kalian membuat clipping tentang materinya masing-masing, ya. Itu kan sudah ada referensinya, sudah ada gambarnya, kemudian sudah ada penjelasannya, sudah kalian dapatkan di internet. Nah, sekarang itu kalian gunting, ya. Kemudian kalian tempel, kalian hiasi kertas kartonnya, buat clipping. Paham? Paham?
Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Ada yang bawa gunting? Oke. Jadi nanti ditulis dulu, bukan ditulis ditempel nama kelompoknya paling atas. Pokoknya atur bagaimana supaya clippingnya menjadi indah lah, ya. Tapi ingat jangan sampai gambarnya ini tidak sesuai sama keterangannya, ya. Harus sesuai sama keterangannya, ya. Supaya nanti ketika menjelaskan presentasi di depan gampang membacanya dan ilustrasinya sesuai. Paham? Udah? Ya, tolong nanti dirapikan ya. Nanti ditempel ya, ditempel nama kelompoknya paling atas, apa judulnya ya. Judulnya, kemudian gambarnya sesuaikan ya. Misalkan ini tentang akad transaksi. Ada materinya tentang akad ya. Ya, paham? Pokoknya atur sesuai supaya clippingnya menjadi indah ya. Dah? Ya. Dipotong-potong ya, dipotong-potong gambarnya sesuai dengan kebutuhannya ya. Ini pakai nama ini aja, enggak apa-apa nanti ya, pakai nama ini aja untuk tempel langsung di sini. Nah, kelompok 4 bagaimana? Ya, tempel sesuai dengan kebutuhan gambar-gambarnya ya, supaya nanti ketika menjelaskan gampang di depan. Ya, mana kelompok 2? Khusus untuk kelompok 2 ya, yang ada nanti praktik jual belinya ya. Silahkan nanti siapkan meja di depan ketika presentasi ya, nanti kita akan praktek langsung tentang jual beli, bagaimana akad dan sigotnya, paham? Oke, siap. Ya, baik anak-anakku sekalian, semua kelompok sudah mengumpulkan ya, sudah menempel ya? Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok ya. Nanti kita mulai dari kelompok 1 berurutan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, silahkan dari kelompok 1 ya, nanti pilih salah satu atau 2 orang ya untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Apa perlu yang dibahas di sini ya. Paham? Ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan perwakilannya siapa untuk memberikan penjelasan atau keterangan, mempresentasikan hasil karyanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktek jual beli. Saya akan menjelaskan tentang bai musyahadah. Bai musyahadah adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku. Batasan musyahadah bersifat relatif. Contohnya, cukup melihat sebagian beras dalam praktek jual beli 1 karung beras. Tidak perlu melihat seluruh beras dalam karung. Contoh yang kedua, yaitu cukup melihat kulit telur dan kulit mangga. Dalam praktek jual beli telur dan mangga tidak perlu melihat bagian dalamnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya akan membacakan tentang bai'ul mausuf fi zimmah. Bai'ul mausuf fi zimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dalam kurung zimmah dan metode maklum yang melalui spesifikasi, kriteria atau sifat dan ukuran qadru. Secara substansi, bai'ul mausuf fi zimmah hampir mirip dengan transaksi salam atau pesan atau pesanan seperti
Misalnya kita memesan di Shopee, misalnya Tokopedia dan lain-lain. Demikian presentasi dari kami. Nah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Maaf, izin bertanya. Tadi dikatakan bila mangga dan telur tidak perlu dibuka. Jelaskan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam praktek jual beli? Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Jadi kami akan menjawab pertanyaan teman-teman berawal dari pertanyaan saudara Bagas. Karena proses sistem jual belinya menggunakan sistem buy musyahadah. Buy musyahadah adalah jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksinya. Pertanyaan kedua dari saudari Maya. Pertanyaannya adalah apa kendala-kendala dari praktek jual beli? Kendalanya mungkin bisa jadi ekonomi pembeli kurang mampu, atau mungkin tempat yang harus ditempuh lumayan agak jauh. Ya, bagaimana penanya? Puas nggak dengan jawaban temannya? Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama ya. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 tentang struktur akad ya, struktur akad jual beli ya. Itu nanti bahannya juga untuk praktek akadnya udah saya siapkan barang-barangnya. Silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktek kami, yaitu berjudul struktur akad jual beli. Baik teman-teman, struktur akad jual beli ada 3, yaitu akidain. Akidain adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli biasa sah jika pelaku transaksi memiliki kriteria mukhtar dan tidak termasuk dalam kategori majhur alaih. Ya, baik anak-anak sekalian ya, untuk kelompok yang lain ya, yang tidak presentasi. Di sini kelompok 2 ya akan memperhatikan bagaimana cara akad dalam jual belinya ya. Unsur apa saja yang harus terpenuhi dalam praktik jual beli ya. Di depan saya ini ya, samping sebelah kiri kanan saya ya, Rido dia sebagai pembeli. Sementara Nasila sebagai penjual ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Unsur pertama adalah ada namanya akidain. 2 orang yang melakukan transaksi. Terpenuhi enggak unsurnya? Terpenuhi ya. Penjual dan pembeli sudah ada di tempat atau di majelis ya. Kemudian silakan bertransaksi. Silakan disimak ya bagaimana caranya mereka bertransaksi. Ayo silakan. Ibu, berapa harga satu Nexstar ini? 5.000. Baik, saya beli 2 ya Pak, Ibu. Nah, perhatikan ya, ketika si pembeli ya, ketika si pembeli ya, tadi kan nanya ya, berapa harga Nexstar ya, dia bilang harganya 5.000. Kemudian si pembeli memberikan atau menyerahkan uang sejumlah 5.000 ya. Sigotnya di sini adalah si penjual menawarkan harga 5.000 dan pembeli pun membeli dengan harga 5.000. Nah, disinilah letak sigotnya harus sesuai kata-katanya ya. Nggak boleh misalkan si penjual mengatakan 5.000 tapi si pembeli membeli 10.000. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak termasuk dalam sigot. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya maqud alaih. Maqud alaihnya itu adalah ini. Nexstar ya, atau roti atau barang ya, atau bentuk transaksinya. Ini namanya tukarnya, maqud alaihnya. Ini ya, ada uang, ada barang. Ini namanya
ma'khudz alaih. Jadi ya struktur akad jual beli ini ya itu sudah terpenuhi 3 unsur. Ada akidain, ada ma'khudz alaihnya, dan ada siwak. Paham? Nah, ini sudah dipraktikkan sama kelompok 2 ya. Oke, saya kembalikan. Silahkan buka pertanyaan. Baik, bagi teman-teman silahkan mempersiapkan pertanyaannya masing-masing di setiap kelompok. Saya atas nama Royan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah beda antara akad antara jual beli makanan ringan dengan emas? Ya, saya Fiska Ramdhani dari kelompok 3 izin bertanya, apa saja kendala dalam melakukan akad jual beli? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya teman-teman. Baik, sekarang kami akan menjawab. Yang pertama yaitu pertanyaan dari teman kita yaitu Slamet Royandi. Yang atas hal itu akan kami serahkan kepada Nasila Novrianti. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bernama Slamet Royandi. Pertanyaannya yaitu apakah sama akad ketiga struktur akad jual beli yang ketiga ini telah terlaksanakan, maka transaksi jual belinya akan sah. Baik, itulah tadi jawaban pertanyaan pertama. Marilah kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Fiska Rahmadani. Lanjut, kita serahkan kembali kepada Nasila Novrianti. Jadi saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari Fiska. Pertanyaannya adalah apa kendala dalam struktur akad jual beli? Kendalanya yaitu ketika struktur yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual belinya tidak sah. Itulah tadi sesi tanya jawab dan itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyelesaikan ya presentasi dari hasil karya kelompok masing-masing ya. Jadi di sini sudah pada paham ya mungkin pembahasan dari masing-masing kelompok ya. Jadi saya harapkan nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Kita simpulkan bareng-bareng apa yang kita dapatkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, jual beli ya, transaksi dalam jual beli itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya. Ada 3 akadnya ya. Ada 3 unsur strukturnya, ada silgotnya, ada ma'khudz alaihnya, ada akidainnya ya. Kemudian ada juga bentuk jual beli yang dilarang ya. Ya, untuk aman. Oh, ini untuk. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ya. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya dengan tenang ya. Silakan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan doa keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.